Pemirsa, geliat pemulihan aktivitas ekonomi mendorong peningkatan mobilitas baik orang maupun barang. Apakah ini juga kemudian menjadi sorotan angin segar bagi para pelaku industri transportasi? Halo pemirsa, selamat datang di Corporate Insight, di mana kita akan membedah kinerja, strategi, tantangan, serta sepak terjang emiten dalam menavigasi tantangan usaha. Saya Agung Hardiansyah, inilah Corporate Insight selengkapnya. Pemirsa, Kamis 27 Juni 2024 ini adalah cumulative date bagi saham PT Bluebird Tbk. 27 Juni ini menjadi kesempatan terakhir bagi investor untuk mengoleksi saham emiten berkode BIRD agar bisa eligible sebagai salah satu penerima pembayaran dividen yang akan dilakukan pada 12 Juli 2024 mendatang. Sebelumnya RUPS tahunan Bluebird telah menyepakati pembiayaan dividen tahun buku 2023 sebesar total 227,69 miliar rupiah. Ini setara 50,27% dari laba bersih yang dibukukan sepanjang tahun lalu yang tercatat 452,97 miliar. Investor akan menerima masing-masing Rp91 dari setiap lembar saham BIRD yang dimiliki. Angka ini naik 26% dibandingkan nilai dividen per saham untuk tahun buku 2022 yang sebesar Rp72 per lembar. Bluebird menyebut ini adalah bentuk penghargaan, komitmen, dan pemberian nilai tambah kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan di tengah berbagai tantangan. Sementara itu, sisa laba bersih 2023 yang sebesar Rp275,27 miliar akan digunakan persoalan sebagai laba ditahan dan modal kerja. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali Corporate Insight hari ini, kita akan mengintip sedikit begitu terlebih dulu sekilas profil dari emiten yang akan kita bedah hari ini. Kita akan lihat sejumlah data berikut ini. Pertama kita tahu PT Bluebird Tbk kode saham BIRD, tanggal pencatatan ini di tahun 2014 bulan 11. Bidang transportasi penumpang dan jasa angkutan darat. Sektornya sendiri adalah sektor transportasi dan logistik, subsektor transportasi, industri pengangkutan darat penumpang, subindustri adalah transportasi jalanan. Kita cermati karena ini sektor transportasi, jumlah armada BIRD terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu adalah taksi reguler dan juga taksi eksekutif. Kita coba komparasikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2021, taksi reguler jumlah armada yang dimiliki BIRD ini mencapai 13.487. Kemudian di tahun 2022 jumlah armada BIRD ada di angka 14.391. Kemudian 2023 untuk taksi regulernya jumlahnya ada di 15.351. Terus mengalami peningkatan jumlah begitu dari tahun ke tahun untuk taksi reguler. Tetapi untuk taksi eksekutif tampaknya fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun. 2021 jumlahnya ada 1.332 maksud kami. Kemudian menurun di tahun 2022 ke angka 735. Kemudian di tahun 2023 naik lagi hingga total jumlah taksi eksekutif di tahun 2023 mencapai 882. Sementara itu ada juga moda transportasi lain yang dimiliki armada BIRD, yakni sewa kendaraan dan juga bis ya. Di tahun 2021 ada 4.882. Kemudian 2022 meningkat kurang lebih 100, yakni mencapai 5.006. 2023 naik kurang lebih 900 armada begitu hingga mencapai 5.903. Sementara untuk bis juga sama terus mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun begitu. Di 2021 ada 456, 2022
di angka 528, kemudian 2023 kemudian meningkat hingga total jumlah armada Bird untuk jenis bis ini di angka 623. Terakhir, Bird juga ternyata memiliki moda transportasi berjenis shuttle ya. Jumlahnya mungkin relatif sedikit dibandingkan dengan beberapa moda transportasi lain yang dimiliki. Ini di tahun 2021, tapi terus mengalami peningkatan ya. 2021 ini ada di angka 160, kemudian 2022 naik 10 jumlahnya hingga 170, kemudian di 2023 jumlahnya meningkat hingga total armada Bird berjenis shuttle ini berjumlah 239. Nah ini dia produk-produk layanan Bird tadi mulai dari taksi, sewa layanan jemput, kemudian juga termasuk sewa kendaraan begitu ya, yang bisa didapatkan oleh para konsumen. Kita lihat data kinerja keuangan Bluebird berdasarkan laporan keuangan Bird kuartal 1 di tahun 2024 begitu ya. Ini sebelum audit. Di kuartal 1 2024 total asetnya mencapai 7,72 triliun. Total liabilitasnya 1,97 triliun. Sementara ekuitasnya ada di angka 5,75 triliun. Pendapatan neto kuartal 1 2024 untuk Bluebird mencapai 1,12 triliun, di mana beban langsungnya ini ada di angka 774,59 miliar. Beban usaha 232,2 miliar, laba periode berjalan 117,29 miliar, dan laba per saham ada di angka 46. Nah, pendapatan Bluebird tadi sempat kita singgung sedikit untuk kuartal 1 di 2024. Kita akan coba sekarang komparasikan begitu dari kuartal 1 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya. Di tahun 2021, laba Bluebird ini mencapai 2,22 triliun. Kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni hingga berada pada kisaran 3,59 triliun rupiah. Tahun 2023 juga terus mengalami peningkatan laba Bluebird hingga ke angka 4,42 triliun rupiah. Ini berdasarkan annual report dari Bluebird pada tahun 2023 ya. Kalau kita lihat dari perbandingan laba komprehensif tahun berjalan ya, 2021 Bluebird memiliki laba 2,62 miliar rupiah, kemudian 2022 justru kenaikannya sangat signifikan begitu hingga mencapai 353,96 miliar rupiah. Nah, di tahun 2023 juga terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 462,28 miliar rupiah. Margin laba bersih atau neto Bluebird pun tampaknya terus mengalami peningkatan yang signifikan. 2021 ada di angka yang begitu rendah di 0,39, tetapi pada satu tahun berselang meningkat tajam 2022 hingga ke angka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight pemirsa. Hari ini telah terhubung secara virtual narasumber kita Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Bapak Adrianto Djoko Sutopo. Selamat pagi, Pak Andre. Selamat pagi Pak Agung. Pak Andre, terima kasih atas waktunya untuk Corporate Insight pagi hari ini. Semoga kabar baik juga Pak Andre ya pagi ini. Kabar baik, terima kasih. Pak Andre, tadi kita sempat ulas begitu sedikit soal profil dari Bluebird sendiri atau kode emiten sahamnya ada di Bird BIRD. Kalau kita coba cermati di tengah dinamika industri yang terjadi, Pak Andre, bagaimana kinerja Bluebird pada paruh waktu 2024 ini, Pak Andre? Di 2024 ini masih sesuai dengan ekspektasi siklus yang menuju normal ya. Saya masih bilang menuju normal karena kalau dibilang
mobilitas domestik memang sudah terasa normal, tapi mobilitas dari mancanegara belum normal. Dan ada kapasitas juga dari airlines contohnya dan lain-lain yang masih menghambat pergerakan regional maupun global ke Indonesia ataupun keluar. Tapi di 2024 ini siklusnya sudah mendekati normal. Jadi memang kalau dilihat Q1 yang sudah kita laporkan ke bursa juga bahwa kita tetap bertumbuh terhadap tahunan tahun lalu ya. Oke, Pak Andre, tahun 2024 ini kan kita tahu bersama cukup banyak cuti bersama, kemudian juga libur nasional. Nah, hal ini tentu mendorong mobilitas masyarakat. Kira-kira apakah hal ini bisa memberi kontribusi pada kinerja perusahaan? Mengingat mobilitas yang cukup tinggi begitu pada saat momen libur yang panjang? Iya, memang karena Bluebird ini bukan hanya ada berbagai macam divisi kan tadi juga Pak Agung sudah sempat jabarkan tadi. Jadi ada segmen yang tentunya berkontribusi terhadap pertumbuhan dari wisatawan domestik contohnya pada saat ada long weekend dan sebagainya. Juga pergerakan mobilitas di luar kota-kota besar juga terasa, terlihat dan terefleksi di divisi kami seperti rental, shuttle bus dan charter kendaraan lainnya. Oke, dan angkanya kalau kita lihat tadi terus bertambah ya jumlah armada yang dimiliki oleh Bluebird dari tahun ke tahun. 2021 berhasil melewati masa suram tampaknya, kemudian 2022 justru meningkat tajam aset kemudian juga di 2023 juga terus meningkat tajam. Layanannya tadi ada banyak, mulai dari taksi, bahkan taksinya pun ada dua jenis Pak Andre ya. Ada yang reguler, ada yang kemudian juga eksekutif, kemudian juga ada shuttle. Tapi dari yang sudah pernah dilewati begitu, kira-kira moda transportasi mana atau layanan mana yang paling diminati oleh konsumen di Indonesia selama ini? Kalau di Indonesia memang semuanya tetap bertumbuh ya Pak Agung di divisi semua yang ada di divisi di Bird. Jadi baik taksi reguler Bluebird, Silverbird, Golden Bird yang rental car, City Trans yang antar kota maupun yang charter bus Bird. Semuanya demand-nya sebenarnya juga berkembang masing-masing. Memang kebutuhannya berbeda-beda, tetapi masih dalam masa pertumbuhan juga kalau kami lihat. Jadi semua layanan tersebut tetap memberikan kontribusi finansial yang baik dengan proporsional untuk perusahaan inti, begitu? Iya, memang secara spesifik pertumbuhan di rental dan bus itu lebih tinggi ya. Jadi kalau di Q1 kemarin ini growth-nya ada sekitar 15%. Jadi memang lebih besar dibandingkan yang taksi segmen. Tetapi again ini kan juga memang siklus tahunannya. Jadi apalagi tadi juga sempat disampaikan bahwa di semester 1 ini ataupun di Q1 juga masih banyak libur, ada lebaran, ada libur lebaran dan lain-lain. Jadi itu juga yang membuat siklus pertumbuhan yang sedikit berbeda antara divisi yang ada di Bluebird. Oke, jadi ini memang sudah di bawah prediksi begitu ya, bahwa memang sudah mengikuti siklus tahunan. Tapi kalau kita lihat cap yang kemudian dilihat dari warga, dari luar begitu, dari masyarakat kepada Bluebird ini kan, Bluebird ini sudah terkenal gitu ya, dikenal dengan taksi. Namun kini juga punya berbagai lini bisnis dan tidak hanya bergerak di sektor transportasi aja. Ada juga rental, tadi sempat kita simak gitu ya, ternyata mobilnya bisa dirental. Kemudian juga ada logistik, pengiriman logistik ya, termasuk juga jasa layanannya. Hingga kalau nggak salah ada hotel dan resort juga, benar demikian nggak, Pak Andre? Iya, memang kalau berbicara di level holding, Bluebird Holdingnya ada divisi-divisi yang lebih luas tentunya. Ada industrial, ada IT, dan termasuk tadi properti seperti hotel dan lainnya. Tapi kalau kita berbicara di konteks PT Bluebird Tbk, PT Bluebird Tbk masih di layanan mobilitas penumpang dan barang sekarang. Jadi kalau propertinya di luar dari scope PT Bluebird Tbk. Tetapi artinya unit bisnis yang masih selalu konsisten berkontribusi pada pendapatan perusahaan masih selalu dari sektor transportasi ini ya?
Betul, PT Bluebird TBK 100% dari, hampir 100% dari mobilitas, karena di tahun lalu kita juga meluncurkan unit usaha baru namanya Bird Mobil, di mana Bird Mobil itu melayani pelayanan maintenance kendaraan, jadi bengkel ya, juga jual beli kendaraan bekas. Nah itu segmennya memang baru kita luncurkan untuk publik di tahun lalu. Itu merupakan segmen yang kecil, tapi selebihnya memang mobilitas penumpang di darat ataupun barang. Oke. Ya. Pak Andre, sepanjang tahun lalu pendapatan bersih neto Bluebird begitu naik 23% menjadi 4,4 triliun rupiah kalau nggak salah. Kemudian juga EBITDA juga naik 22% menjadi 1,1 triliun rupiah. Apa pendorong utama pertumbuhan kinerja ini? Pendorong utama tentunya karena kita memasuki masa recovery dan mobilitas masyarakat bukan hanya recover ya, khususnya yang domestik, tetapi juga memang ada pertumbuhan ekonomi. Kan kita lihat berdasarkan laporan GDP kita berapa. Nah itu juga sumbangsi yang kita capture menjadi revenue yang didapatkan di PT Bluebird Tbk. Jadi baik pergerakan dalam kota, pergerakan antar kota, termasuk barang gitu juga sudah mulai luncurkan menjadi suatu divisi yang baru. Oke Pak Andre, tapi apakah ada faktor dari upaya efisiensi juga? Iya, tentunya karena kalau kita berbicara hanya revenue growth tanpa cost control ya, itu tentunya bottom kita kan atau net income ataupun EBITDA itu kan akan terpengaruh. Jadi dalam pengembangan kendaraan kita selalu melihat optimalisasi dan efisiensi apa yang masih bisa dimaksimalkan. Oke, tapi efisiensinya apa yang dilakukan Pak Andre? Kita bahkan selama masa pandemi pun dari tahun 2020-2021 ada divisi yang terus bekerja karena ini untuk persiapan ke depannya. Contohnya bagian IT, bagian R&D. Itu kita tetap jalankan karena itu akan berfungsi menjadi efisiensi operasional. Kami saat ini juga sudah menerapkan AI contohnya. Bagaimana mendistribusikan kendaraan sesuai dengan supply demand hariannya pada jam tertentu, pada area tertentu. Dan itu semua kita build untuk membuat efisiensi operasional sehingga pengemudi lebih berada dekat dan lebih cepat ke titik yang diperlukan oleh pelanggan. Oke. Dengan demikian ini bisa kemudian memangkas waktu dan juga bisa meningkatkan efisiensi. Since Anda tadi Pak Andre mention soal kondisi di pandemi seperti apa, kita tahu 2021 bisa jadi ini adalah masa sulit yang dialami oleh PT Bluebird sendiri begitu ya. Kalau kita lihat tadi tapi grafisnya dari 2021 net profit Bluebird justru naik, signifikan naik tajam sekali begitu di tahun 2022. Bagaimana kalau boleh cerita dulu Pak Andre keluar dari kondisi suram itu? Ya tentunya cukup lega yang pertama ya, karena kalau masa itu sudah normal, tetapi memang selama tahun 2020 yang paling sulit karena kita membukukan loss. 2021 kita sudah melihat trajektori untuk recovery, sehingga kita melanjutkan pertumbuhan dari kendaraan yang available. Jadi selama masa pandemi kita banyak mengurangi kendaraan, sehingga 2021 akhir kita melihat bahwa 2022 adalah waktunya untuk mengisi, bukan hanya meremajakan tetapi menambah jumlah armada seperti yang tadi juga. Tapi apa faktor di balik pencapaian ini? Karena kita tahu pertumbuhan Bluebird ini secara year on year selalu double digit nih. Tentunya kami melihat bahwa strategi pendekatan Bluebird yaitu 3M ya. Kita punya strategi 3M. Multi product, multi payments, dan multi channels. Nah ini yang kita konsisten lakukan sehingga produk layanan kita menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Nah ini kan suatu pendekatan yang kami lihat membuahkan hasil sehingga revenue kami juga dapat tumbuh double digit secara konsisten, bahkan dari 2022 ke 2023 juga tumbuh double digit. Di Q1 2024 pun terhadap Q1 tahun lalu juga growth-nya double digit. Jadi 3M ini yang mendekatkan kita terhadap kebutuhan yang berkembang daripada masyarakat.
Oke, Pak Andre, menarik untuk kita bahas lebih lanjut soal ini termasuk juga tantangan seperti apa yang dulu sempat dihadapi hingga kemudian bisa mendobrak kondisi yang kondisi sulit itu begitu ya. Tapi kita akan bahasnya nanti usai jeda. Kita jeda dulu Pak Andre ya. Pemirsa usai jeda kita masih akan kembali dengan dialog lanjutan dengan Bird PT Bird Indonesia. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, tadi kita sempat berdiskusi begitu soal bagaimana kinerja dari PT Bluebird di tengah-tengah masa sulit 2020, 2021, kemudian akhirnya bisa memutarbalikkan kondisi begitu menjadi jauh lebih tinggi, bahkan kenaikan year on year sampai 2 digit di tahun 2022, 2023. Margin laba bersih Bluebird juga 2021 hanya sekitar 0,39% kalau nggak salah, kemudian 2022 justru naik hingga ke 10,14%. Kita akan diskusi lebih lanjut begitu ya, masih dengan Direktur Utama PT Bluebird Tbk ada Pak Andre yang masih bergabung bersama kami di Corporate Insight. Pak Andre, terima kasih Pak Andre masih bergabung bersama kami di Corporate Insight. Pak Andre, kita tahu bahwa semua lini bisnis itu pasti menghadapi kendala atau tantangan. Tapi tantangan apa saja sih tantangan utama yang kemudian dihadapi dalam operasional maupun juga kinerja bisnis Bird pada saat ini? Kalau dibilang tantangan secara operasional pasti karena kita perusahaan mobilitas. Lalu fokusnya adalah di pelayanan para pengemudi kami yang menjadi frontliners. Itu yang pertama. Kedua tentunya efisiensi operasi. Bagaimana seluruh kendaraan yang dikemudikan itu dapat beroperasi, dapat memberikan pelayanan dalam kondisi yang sangat baik, tetapi juga tetap efisien. Nah itu kan dibantu dengan program maintenance kita yang cukup ketat, tetapi juga penggunaan AI sehingga operasional itu menjadi lebih efisien dan efektif. Penggunaan AI? Iya, jadi kalau di Bluebird saat ini kita sudah mendeploy sistem AI bagaimana mematching antara supply dan demand sehingga distribusi kendaraan taksi kita atau rental itu pendekatannya adalah berdasarkan expected bangkitan dari para penumpang. Nah ini yang memang membuat progres yang cukup baik sehingga ada efisiensi operasional di jalanan, di lapangan ya. Oke, sebagai salah satu tantangan di masa lalu juga mungkin ya, apalagi Bluebird kita tahu Pak Andre ini salah satu flagship layanan transportasi di tanah air begitu ya. Sempat ini ada disrupsi muncul pada saat layanan online, ke taksi online kemudian muncul. Bagaimana pada saat itu Bird berinovasi untuk kemudian tetap bisa meningkatkan daya saing? Ya, atau menjawab tantangan-tantangan itu ya? Ya kita harus menjawab dan meng-acknowledge bahwa masyarakat kebutuhannya berubah, preferensinya berubah, sehingga kita juga beradaptasi terhadap teknologi yang lebih updated ya. Jadi pada saat itu kita masih rely on BlackBerry contohnya. Kita giant leap juga karena pendatang barunya menggunakan Android base dan iOS. Contohnya kita mempercepat implementasi aplikasi My Bluebird yang berbasis Android dan iPhone juga. Nah itu kan suatu langkah yang Bluebird memang lakukan secara ekstensif untuk mendekatkan produknya, relevansinya melalui multi channel yang salah satunya yang kita relaunch dengan nama My Bluebird. Dan sampai sekarang kita masih mengalami pertumbuhan double digit setiap tahunnya sejak kita luncurkan. Di dalam My Bluebird sendiri juga produknya berevolusi. Tadinya hanya pesan taksi biasa, sekarang bisa dengan fixed price contohnya. Lalu kita juga sudah buka juga pilihan untuk jadi jam-jaman di beberapa daerah untuk sebagai trial. Apakah memang needs atau kebutuhan itu ada? Sehingga GUI-nya juga sekarang lebih inovatif ya, lebih atraktif ya. Grafis user interface-nya juga. Karena kebutuhan mobilitas itu kan beda-beda Pak. Ada yang mau fleksibel, berarti mereka pakai ergometer atau bebas gitu ya. Ada yang mau fix point A to point B, berarti mereka pakai fixed price. Ada yang mau pasti saya mau pakai 3 jam. Jadi itu kita buat fleksibilitas yang kita adopt melalui sistem My Bluebird juga. Dan bukan hanya taksi. Jadi pelanggan juga tampaknya punya banyak opsi ya. Juga akan ke sana.
Gimana, Pak? Pelanggan juga tampaknya punya banyak opsi untuk mekanisme pembayaran tadi gitu ya, mau yang pakai fix, mau yang pakai yang dengan cara seperti apa. Ini tentunya memberikan kemudahan juga bagi mereka sehingga akhirnya kemudian Bluebird kembali menjadi daya tarik para pelanggan gitu ya. Tapi kalau bicara Bluebird, Pak Andre, kan saat ini punya banyak lini bisnis ya. Beda-beda gitu kan. Tantangannya juga tentu beda-beda. Nah, di antara semua lini bisnis yang ada saat ini, mana yang tantangannya paling challenging, yang paling besar? Sama saja semuanya divisi masing-masing punya cara tersendiri karena kan segmennya juga berbeda-beda, Oke. jenis Misal, kebutuhan juga misalnya apa nih? berbeda-beda. Contoh seperti shuttle antar kota ya kan challenge-nya berbeda dengan taksi. Taksi kan sifatnya di dalam kota. Jadi bagaimana kita mengekspand mendekatkan diri kepada customer kebutuhannya itu dalam suatu area yang lebih justru lebih fluid ya. Karena kan kebutuhannya lebih short trip dan sebagainya. Mayoritas lebih short trip dibandingkan dengan yang perjalanan antar kota atau yang charter juga kebutuhannya kan berbeda. Apakah baik itu kegiatan wisata keluarga atau corporate outings itu kan juga kebutuhan yang berbeda yang kita harus dekatkan kepada keberadaan layanan kita terhadap yang membutuhkan atau mencari layanan tersebut. Oke. Nah, bicara tentang tantangan setelah kemarin katakanlah sukses tetap memiliki daya saing di tengah gempuran opsi taksi online begitu. Sekarang dari sisi regulasi. Pemerintah kita tahu Pak Andre terus mendorong penggunaan kendaraan listrik EV sebagai komitmen mengurangi emisi begitu. Bagaimana Bird kemudian bersiap-siap atau bahkan jangan-jangan sudah melakukan adjustment dengan ini, Pak Andre? Ya, terima kasih. Memang PT Bluebird sudah mencanangkan sustainability vision. Jadi tahun 2030 kita mencanangkan pengurangan emisi karbon dan jejaknya sejumlah 50%. Lebih tinggi daripada yang pemerintah targetkan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa perusahaan mobilitas seperti Bluebird itu bisa berkontribusi positif terhadap target pemerintah. Bluebird sendiri sudah memulai program pengurangan emisi itu sejak lama sebenarnya. Sejak 2016-17 itu kita sudah mulai menggunakan CNG, di mana emisi itu berkurang secara signifikan. 45% emisi yang dikeluarkan jika kendaraan menggunakan CNG itu sampai dengan 45%. Dari tahun 2019 kita juga sudah Bluebird juga sudah meluncurkan e-Bluebird dan e-Silverbird. Jadi pada saat itu memang bisa dibilang EV itu kan masih baru ya. Kita juga mencanangkan bahwa kita harus belajar karena juga pemerintah mempunyai target dan mengarah ke sana. Jadi kita belajar secepat mungkin untuk penggunaan EV itu seperti apa, maintenance-nya seperti apa, perawatan kendaraannya seperti apa, perawatan dan perjalanan, bagaimana optimalisasi kendaraan pada saat beroperasional, bagaimana melakukan pelatihan driver kita untuk mengemudikan kendaraan full electric BEV ya istilahnya. Tapi kita juga tidak berhenti di situ. Kita melihat bahwa hybrid itu tetap bisa menjadi alternatif, sehingga kita juga melakukan tetap mempunyai unit-unit yang plug-in hybrid contohnya. Jadi ketiga jenis teknologi itu kita tetap jalankan secara konsisten dan kita kembangkan sesuai dengan availability dan R&D yang kita kembangkan dari datanya. Jadi kita semua dilakukan secara paralel, gitu ya? Kita harus lakukan secara paralel semua teknologi yang berkurang emisinya. Pak Andre, kita lihat kendaraan kalau misalnya kita lihat dari grafis nih di tahun 2023 aja taksi reguler gitu ya, di grafis tadi kita lihat jumlah kendaraan atau armada yang dimiliki oleh Bluebird khususnya taksi reguler ini sudah lebih dari 15.000 kendaraan begitu ya, yang eksekutifnya ada 2023 data mencapai 882. Ini yang kita lihat sewa kendaraan ini 2023 bahkan lebih dari 5.900. Bisnya ada 623, 2023. 2024 bisa jadi angkanya lebih tinggi lagi nih kendaraan yang dimiliki oleh Bluebird. Benar demikian atau enggak? Ya, Pak Andre, betul. Lebih banyak berarti kan 2024 ya. Nah pertanyaan kami adalah berapa unit armada kendaraan listrik yang saat ini dimiliki oleh Bluebird? Saat ini kita sudah 200 unit ya, jadi masih sekitar 1% dari total armada PT Bluebird Tbk.
Jadi itu terdiri dari tentunya ada e-Bluebird, e-Silverbird, dan e-Goldenbird. Jadi ketiga divisi ini sudah mempunyai total kendaraan sekitar 200, masih sekitar 1%. Tahun ini kita akan naikkan mungkin sekitar 1,5 ke 2% dari kendaraan, karena kita melihat juga tahun ini lebih banyak pilihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Agung. Jadi baik yang APM yang mulai memproduksi di Indonesia maupun yang mulai menjual kendaraan setir kanan. Karena kalau kita berbicara 2019 masih sangat sulit mencari kendaraan yang bisa digunakan untuk Bluebird, baik sebagai taksi ataupun rental yang setir kanan. Nah ini di tahun ini kita melihat opsinya makin banyak dan kita akan perbanyak kendaraan EV juga. Oke, kendaraan listrik saat ini proporsinya baru 1% dibandingkan kendaraan yang konvensional. Tapi dari segi operasional, apakah ada perbandingan antara mobil listrik dengan mobil yang berbahan bakar BBM? Bervariasi. Memang kalau di tahun-tahun awal tentunya maintenance-nya sangat jauh berkurang. Dan kalau berbicara operasionalnya tentu kalau membandingkan antara harga bensin per liter dengan harga ekuivalen listrik yang dibutuhkan per liter ekuivalennya bensin tentu sangat signifikan, bisa sampai 60% OPEX-nya itu turun. Tetapi kan nilai investasi kendaraan listrik itu sendiri juga jauh lebih besar, dan gap antara harga jual atau harga beli buat kita seperti perusahaan Bluebird kendaraan EV yang ekuivalen itu sebenarnya gapnya semakin mengecil. Jadi kita melihat bahwa kedepannya akan semakin visible untuk menambah kendaraan listrik. Tapi barangkali Bluebird juga punya R&D. Dari sisi konsumen, seperti apa sih konsumen kita sekarang? Mereka preferensi mereka lebih menggunakan mobil atau kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar minyak, atau mereka sudah bergeser sedikit demi sedikit lebih memilih atau menyukai kendaraan EV atau listrik? Kalau berdasarkan hasil survei tentunya banyak yang mempunyai preference atau senang dengan adanya kehadiran EV, karena kan sudah jelas bahwa EV itu sendiri tidak mempunyai emisi. Tetapi setelah kami juga mengedukasi atau menyampaikan informasi bahwa CNG itu juga berkontribusi positif contohnya dengan 45% reduction dari gas buangnya. Jadi hal-hal tersebut juga kami transparasikan, informasikan kepada para pengguna kami yang menggunakan merek Bluebird. Di situ nanti bisa dilihat berapa efisiensi karena menggunakan CNG yang baru saja mereka para penumpang gunakan, baik menggunakan CNG fleet maupun BEV fleet. Jadi itu kita komunikasikan supaya kontribusi kita dan terutama penumpang yang memilih Bluebird menggunakan kendaraan tersebut juga jelas kontribusinya. Dan memang semakin lama semakin banyak request mengenai kendaraan yang lebih ramah lingkungan tersebut. Makanya di tahun 2024 ini pun kita Bluebird juga meningkatkan kendaraan CNG yang tadinya sekitar 2.400 sampai ke 3.000-an kendaraan. Saat ini sudah menggunakan kendaraan CNG. Jadi jumlahnya cukup signifikan yang kita implementasikan justru di CNG, karena visibility economic of installation sama harga dari CNG juga cukup baik ya, sehingga untuk mempercepat kontribusi reduction emisi kita memperbanyak lebih agresif kemarin di tahun ini sampai dengan di Q1 ini adalah di CNG. Tapi seperti yang saya sampaikan, BEV sangat beragam produknya dan lebih semakin gapnya semakin turun, jadi kita juga sudah mencanangkan untuk penambahan yang lebih banyak di tahun ini untuk BEV. Oke, membaca potensi pasar termasuk preferensi yang sudah mulai bergeser, apa kemudian rencana ekspansi, pengembangan bisnis, kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Bluebird. Kita biarkan pertanyaan ini menggantung, dijawab nanti usai jeda, Pak Andre ya. Pemirsa tetap bersama kami, kita masih akan kembali dengan Corporate Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, kita simak isu terkini dalam Industry Now.
Pemirsa, di tengah potensi pertumbuhan ekonomi di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di G20, pembenahan sistem transportasi masih menjadi pekerjaan rumah. Kemacetan sudah menjadi makanan sehari-hari terutama bagi masyarakat di kota metropolitan ini. Kemacetan serta layanan angkutan umum yang buruk berdampak buruk pada pencemaran udara, efektivitas waktu dan biaya hingga tingkat kecelakaan dan tingginya biaya kesehatan. Di Jakarta saja kerugian ekonomi akibat kemacetan diprediksi mencapai sekitar 65 triliun rupiah per tahun. Masyarakat transportasi Indonesia bahkan menyebut Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum. MTI mendesak pemerintah untuk mengadakan dana alokasi khusus atau DAK untuk pembiayaan angkutan umum. Dari 38 ibu kota provinsi, saat ini baru 15 kota yang membenahi angkutan umum berbadan hukum dengan memberikan subsidi. Bicara soal padatnya volume arus lalu lintas di jalanan, pemirsa, Jakarta bahkan dinobatkan menjadi salah satu kota termacet di dunia. Kita coba lihat daftar 10 kota termacet versi Inrix berikut ini. Inilah dia kota termacet di dunia, yang mana ini New York, kita lihat duduk di posisi tertinggi, kemudian Mexico City, London, disusul Paris, kemudian juga Chicago. Kita lihat Indonesia ternyata ada di urutan ke-10 ya. Urutan 6 disusul Istanbul, kemudian Los Angeles Amerika Serikat, masih juga Boston, Cape Town, dan Jakarta ternyata ada di urutan ke-10 kota termacet di dunia. Kita sudah simak bagaimana Industri Now hari ini termasuk juga Jakarta yang masuk dalam urutan ke-10 kota termacet di dunia. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Pak Andre, Direktur Utama PT Bluebird Tbk. Pak Andre, rencana ekspansi dan strategi tadi kita sudah singgung sedikit, pertanyaan masih gantung. Per akhir 2023, Bird punya 23.000 armada atau meningkat 2.100 unit secara tahunan gitu ya. Nah, tahun ini berapa target penambahan armada Pak Andre 2024? Budget capex yang kami sudah siapkan adalah pembelian kendaraan itu dan semua kebutuhan operasional itu sampai dengan 2,4 triliun. Dan tentunya kami akan mengadjust berdasarkan situasi kondisi yang paling optimal sehingga margin pun juga tetap akan terjaga. Nah, dari 2,4 triliun maksimum yang capex itu tentu armada memegang peranan paling banyak. Jadi sekitar kita budgetkan refleksi terhadap 7.000 armada yang kita akan beli akuisisi, tetapi itu juga menjadi bagian dari permajaan karena kita juga banyak kendaraan yang harus diremajakan sudah tahun yang kita yakini selalu recurring, jadi pada tahun ke-5 biasanya. Nah, itu cukup banyak sehingga net additionalnya akan berkisaran di sekitar 2.000 sampai 3.000 armada dari lintas divisi yang kita miliki, dari taksi sampai dengan bus. Oke, artinya nanti akan ada yang ditanggalkan, kemudian akan ada diakuisisi baru begitu ya. Sebagai pemain lama di industri ini yang juga sudah terverifikasi ke berbagai sektor, diversifikasi begitu ke berbagai sektor. Apa ada rencana ekspansi ke sektor lain juga sebagai pengembangan bisnis atau ekspansi bisnis lainnya? Kalau di PT Bluebird Tbk kita tetap melihat bahwa pengembangan usaha itu harus berkorelasi dengan mobilitas, terutama saat ini masih di darat ya. Memang dari penumpang kita juga sudah ekspansi sebenarnya yang berkaitan dengan mobilitas, yaitu tadi saya sampaikan kita juga punya perusahaan auctions yang melelang kendaraan fleets contohnya. Lalu kita juga membuka bermobil di mana layanan bengkel atau maintenance kendaraan bagi umum itu bisa dilakukan di situ.
menggunakan core competence yang memang sudah kita lakukan terhadap armada kita sendiri. Kita buka bisnis yang masih sejalan, yaitu bengkel dan jual beli kendaraan, karena seperti tadi Pak Agung, tadi kan rencana pembelian 7.000 itu net additional 2.000 sampai 3.000, berarti kita akan disposal aset itu kan sejumlah 5.000, yang mana kita lakukan sendiri in-house, refurbish maupun penjualannya. Nah itu juga menjadi bisnis yang tahun lalu kita buka ke publik, dan di tahun ini juga kita akan mendrive juga pengembangan di sektor kurir dan logistik. Kita Bluebird sudah luncurkan produk Bluebird Kirim yang bisa dilakukan melalui secara instan oleh masyarakat melalui aplikasi My Bluebird. Tetapi kami juga sudah mulai melakukan pengembangan solusi untuk corporate yang membutuhkan baik mid haul maupun kebutuhan lainnya untuk logistik mereka. Oke, Pak Andre, Bird berkomitmen menjaga bisnis berkelanjutan melalui Bluebird Sustainability Vision. Ini apa Pak Andre? Dan bagaimana strategi ini kemudian bisa menjaga kinerja Bird tetap on the track? Ya, kita coba jabarkan bagaimana sustainability visions kita yang mengurangi 50% emisi di tahun 2030 itu bukan hanya on track tetapi tetap dapat menjaga margin ya, Pak Agung. Jadi kita sudah melayout plan sampai dengan 2030, baik implementasi kendaraan EV, kendaraan CNG, kendaraan hybrid, kontrol terhadap penggunaan kendaraan combustion engine juga. Tetapi kita bukan hanya melihat dari blue sky pilar, karena dari sustainability vision itu kita jabarkan menjadi 3 pilar. Pilar pertama adalah blue sky, pilar kedua adalah blue corps, dan pilar ketiga itu adalah blue life. Blue life. Jadi ketiga core ini mengenai sustainability visions, atau kalau di bahasa umumnya ESG, kan, environment, social, dan governance. Kita kalau sudah pasti kalau governance adalah bagaimana kita menjaga tadi termasuk margin, kesehatan perusahaan, kebaikan layanan dan lain-lain. Lalu dari sisi sosial kita terus tetap melanjutkan program beasiswa, kesehatan, dan lain-lain yang kita lakukan juga terhadap kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Nah kalau yang berkaitan dengan blue sky, tadi saya sudah sampaikan mengenai produk-produk yang kita jalankan. Baik. Tetapi kita juga menambah seperti solar panel, Pak Agung. Jadi kita juga mempunyai 250 kWp solar panel produce di Bali dan Jakarta. Baik, appreciate untuk Bluebird begitu tidak hanya urusan bisnis tapi juga memiliki nilai-nilai sosial termasuk juga berkontribusi untuk perbaikan kondisi lingkungan kita ya, Pak Andre. Kita jeda dulu Pak Andre. Ya. Usai jeda kita masih akan kembali pemirsa. Tetap bersama kami di Corporate Insight. Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, di segmen ini kita akan bicara soal bagaimana outlook dan juga target yang dicanangkan oleh PT Bluebird. Kita langsung saja tanya kepada Direktur Utama Pak Andre. Ini yang menjadi sorotan, yang menjadi menarik adalah Bluebird tampaknya juga kan nggak mau ketinggalan ya untuk investasi di IKN. Gimana nih kalau gitu? Bahkan ada kalau nggak salah ini 250 miliar rupiah yang dianggarkan untuk ekspansi layanan di IKN. Benar atau enggak? Progresnya seperti apa nih Pak Andre? Tentu dari 250 miliar budget itu kita akan investasikan atau mulai implementasinya sejalan dengan progres perkembangan IKN itu sendiri ya Pak Agung. Jadi kita melihat angka itu memang angka yang dalam beberapa tahun ke depan sambil melihat progresnya bisa kita investasikan dalam bentuk apa saja, tentunya yang sesuai komitmen kami kepada IKN dan pemerintah. Ada layanan yang memang saat ini Bluebird sudah lakukan. Karena di IKN sendiri kan sudah mencanangkan kendaraannya zero emissions, dan kami salah satu perusahaan yang cukup berpengalaman atau bisa dibilang pioneering ya dari sisi penggunaan kendaraan zero emissions atau BEV. Jadi layanan divisi kami di sana tentunya nanti semua akan berbasis zero emissions. Baik, Pak Andre terima kasih banyak sudah mau berdiskusi
pagi hari ini bersama kami di Corporate Insight, termasuk juga memberikan gambaran-gambaran seperti apa tadi menjawab tantangan-tantangan di tanah air. Kemudian juga termasuk terakhir kita lihat tadi outlook dan juga target-target yang dicapai. Mudah-mudahan keep on the track dan sesuai dengan target-target yang akan dicapai. Selamat kembali beraktivitas Pak Andre. Nanti main-main ke studio, kita maunya ngobrol langsung di sini. Boleh. Nanti kita janjian lagi. Siap, Pak Andre. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, Pak Andre. Pemerintah semua. Pemirsa, demikian diskusi kita tadi bersama dengan Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Pak Adrianto Djoko Sutono. Dan kita sudah sampai tampaknya di penghujung Corporate Insight hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Agu Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 HD, IndiHome Channel 117, Oxygen TV, dan TV serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.